المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وقرابته ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولجميع مشايخنا وأستاذاتنا. الفاتحة. قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن أسامة رضي الله عنه, hadis ini diriwayatkan dari Usamah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala majlisin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati suatu majlis fihi akhlaqun minal muslimin wal musyrikin, di dalamnya atau tempat duduknya itu terdapat orang muslim dan orang-orang musyrik. Wal musyrikin abadatil awthan, dan orang-orang musyrik itu menyembah berhala. Wal yahudi, dan orang-orang Yahudi. Wa sallama alaihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengucapkan salam atas mereka. Hadis ini menjelaskan tentang bahwa pada suatu ketika Nabi lewat di tempat atau tempat orang duduk atau suatu majelis, dan Nabi melihat di tempat duduk itu ada orang-orang muslim dan orang-orang musyrik yang sedang menyembah berhala dan orang-orang Yahudi. Langsung ketika itu Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Babu istihbabis salam ila qama minal majlisi. Ini suatu bab yang menjelaskan tentang salam apabila ingin meninggalkan suatu majelis. Wa baraka julusa'ahu aw jalisa'ahu, dan berpisah tempat duduknya atau duduknya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Qala, telah berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idan taha ahadukum ilal majlisi falyusallim, apabila salah satu kalian berhenti di tempat duduk, falyusallim, maka ucapkanlah salam. Wa idza arada an yaquma falyusallim, maka apabila hendak kalian ingin meninggalkan suatu majelis, maka ucapkanlah salam. Walaysatul ula bi ahad qanal akhirah, maka tidak yang pertama itu lebih berhak daripada yang terakhir. Hadis ini menjelaskan tentang apabila kita berhenti di suatu majelis atau tempat duduk, atau ketika kita nongkrong misalnya, maka ucapkanlah salam kepada mereka yang sudah ada di sana. Dan apabila jika kalian ingin pergi dari tempat duduk itu, maka ucapkanlah salam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmizi, wa qala, dan dikatakan oleh Imam Tirmizi, haditsun hasanun sahih. Hadis ini hadis hasan. Babul isti'zani wa adabihi, bab yang menjelaskan tentang
adab meminta izin. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Wahai orang-orang mukmin, janganlah kalian masuk ke rumah orang ghayra buyutikum, selain rumah-rumah kalian, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sampai kalian diberi izin dan mengucapkan salam atas pemilik rumah itu. Qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza balagal atfalu minkumul huluma, dan apabila anak-anak itu telah sampai umur balik, falyasta'dinu, maka hendaklah mereka meminta izin, kama sta'dana alladziina min qablihim, sebagaimana orang setelah mereka meminta izin. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Abi Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridainya. Qala, telah berkata Abu Musa al-Asy'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-isti'dzanu thalathun, minta izin itu sampai 3 kali. Fa in udhina laka wa illa farji, maka jika diizinkan bagimu, silahkan masuk. Wa illa farji, dan jika tidak diizinkan bagimu, sebaiknya kembali. Hadis ini menjelaskan tentang kalau kita minta izin itu sampai 3 kali. Terus kalau kita minta izin itu sampai 3 kali. Jika kita tidak dikasih sampai 3 kali itu, jangan memaksa. Hendaknya kita langsung kembali. Muttafaqun alaihi riwayat Bukhari Muslim. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala, hadis dari Sahl bin Sa'ad, semoga Allah meridainya. Qala, telah berkata Sahl bin Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal isti'dzanu min ajlil basar, sesungguhnya dijadikan minta izin itu karena untuk menjaga pandangan. Hadis ini menjelaskan bahwa misalnya kita ingin izin pulang kepada mudabbir, apabila kita ingin pulang, maka hendaklah kita izin kepada mudabbir agar kita dilihat mentaati peraturan. Jikalau kita tidak minta izin atau kata lainnya kabur, maka kita dipandang jelek. Muttafaqun alaihi riwayat Bukhari Muslim. Wa an Rib'i bin Hiras qala, dan hadis dari Rib'i bin Hiras qala, telah berkata, haddatsana rajulun min Bani Amir, telah bercerita kepada kami oleh seorang laki-laki dari Bani Amir, annahu ista'dana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa huwa fi baitin faqala, dan Nabi sedang berada di dalam rumahnya. Faqala, maka laki-laki itu berkata, a'aliju, apakah aku boleh masuk? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhadimihi, maka Nabi bersabda kepada pembantunya, ukhruj ila hadha fa'allimhul isti'dana, keluarlah engkau dan ajarkanlah tata cara meminta izin. Faqul lahu, katakanlah kepadanya, qul assalamu alaikum, a'adkhulu, apakah aku boleh masuk? Si laki-laki itu lagi bertanya. Fasami'ahu ar-rajulu, maka si laki-laki itu mendengar ucapan Rasulullah SAW kepada pembantunya. Faqala assalamu alaikum, maka laki-laki itu mengucapkan assalamu alaikum. A'adkhulu, si laki-laki itu lagi bertanya, apakah aku boleh masuk? Fa'adina lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fa'adina lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhala, maka Nabi mengizinkan kepadanya untuk masuk. Ini kita diceritakan oleh seorang laki-laki hadis ini menjelaskan tentang bahwa kita jika kita ingin bertamu ke rumah orang, ucapkanlah salam, karena salam itu salah satu simbol adab. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Wallahu a'lam bishawab.